warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yestina Arini sebagai pemandu wawancara hari ini. Adapun anggota kelompok saya yang bernama Noni Ayu Indrawan, Ajeng Setiawati, dan Wisnu Nugroho. Di sini kami ingin memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar, materi Hakikat Manusia dan Peradaban, bersama narasumber yang bernama Cindy Intan Rahmawati dengan latar belakang bekerja sebagai guru sekolah dasar. Baik, langsung saja pertanyaan pertama, saya persilahkan kepada Saudari Noni. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, nama Noni Indrawan, NPM 2021-002. Izin bertanya, Bu, menurut Ibu, apa sih pengertian dari peradaban itu? Baik, terima kasih. Baik, sebelumnya suara saya terdengar nggak? Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Jadi, pertanyaannya tadi apakah pengertian dari peradaban ya? Ya. Kalau menurut saya, peradaban itu penyesuaian kehidupan manusia dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman. Nah, baik dari tingkah laku, gaya hidup, serta kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan sehari-hari itu apa sih contohnya? Sandang, pangan, dan papan. Peradaban juga berasal dari kata adab yang diartikan sebagai sopan, berbudi pekerti, luhur, mulia, dan tinggi. Seperti itu. Selanjutnya kepada Saudari Ajeng saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Nama Ajeng Setiawati, NPM 2021-0015. Bagaimana sih Bu, menurut pendapat Ibu, mengenai dampak positif ataupun negatif dari adanya peradaban global di tengah-tengah masyarakat? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya, Saudari siapa? Ajeng ya? Dampak dari adanya peradaban global, baik positif maupun negatif di masyarakat. Sebenarnya dampak peradaban global itu banyak ya Mbak, apalagi di tengah masyarakat, baik positif maupun negatif. Contohnya itu adalah handphone. Kalau dampak positifnya kita dapat mengetahui sesuatu ataupun segala sesuatu itu lebih mudah dan lalu dikerjakannya juga lebih mudah. Kalau negatifnya itu banyak, rata-rata itu terjadi di anak remaja yang tidak bisa membatasi diri dalam artian penyalahgunaan iptek. Selanjutnya kepada Saudari Wisnu Nugroho saya persilahkan. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, Bu, bagaimana atau apa solusi pemecahan masalah peradaban global menurut Ibu itu gimana? Kalau menurut saya itu yang pertama ya, solusi pemecahan masalah peradaban menurut pendapat saya. Yang pertama itu memperkuat jati diri bangsa. Jati diri bangsa itu apa sih? Identitas nasional dan memantapkan budaya nasional. Untuk yang kedua yaitu pembangunan moral bangsa yang mengedepankan nilai-nilai positif seperti kemandirian, amanah, kedisiplinan, kejujuran, etos kerja maksud Ibu, gotong royong, dan toleransi. Tanggung jawab jangan lupa. Baik, selanjutnya pertanyaan dari saya sendiri. Menurut Ibu, apa saja sih problematika terhadap peradaban global? Kalau menurut saya, problematika peradaban global di Indonesia yang ditimbul akibat globalisasi itu diantaranya dapat dilihat dalam bidang bahasa, kesenian, dan kehidupan sosial. Nah, akibat dari perkembangan teknologi yang begitu pesat itu,
terjadilah transkultur dalam kesenian tradisional Indonesia. Nah, peristiwa transkultur seperti itu tidak mau berpengaruh terhadap keberadaan kesenian kita. Kesenian tradisional kita merupakan bagian dari kekhasan kebudayaan nasional yang perlu dijaga kelestariannya. Begitu. Baik, dari wawancara hari ini yang kita dapat adalah kebudayaan pada hakikatnya adalah hasil cipta, rasa, dan karsa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hasil atau produk dari kebudayaan inilah yang disebut peradaban. Hasil perkembangan suatu budaya yang telah mencapai tingkat yang tinggi, maka dapat dikatakan telah mencapai peradaban yang tinggi. Tinggi rendahnya peradaban suatu bangsa dipengaruhi oleh teknologi, ilmu pengetahuan, dan tingkat pendidikan. Manusia mampu menghasilkan produk kebudayaan yang bernilai tinggi, menunjukkan bahwa manusia memanglah merupakan makhluk yang memiliki kecerdasan, keberadaban, dan memiliki kemauan yang kuat. Karena hal inilah manusia disebut makhluk beradab. Manusia sebagai makhluk beradab juga berlaku sebagai makhluk sosial yang mampu menciptakan suatu masyarakat beradab. Dalam perkembangannya, masyarakat beradab lebih dikenal dengan civil society, yang merupakan kehidupan sosial yang terorganisasi, yang bercirikan kesukarelaan, keswasembadaan, keswadayaan, kemandirian yang tinggi terhadap dengan negara, dan keterkaitan dengan norma atau nilai yang diikuti oleh warganya. Baik, sekian wawancara dari kami hari ini. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.